Hai guys, perkenalkan nama saya Afifah Azra dari kelompok 3. Kami ingin menjelaskan tentang pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Nama saya Nazal Livia. Nama saya Hafizalwa. Inilah video kami. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Cakupan materi 1. Ekonomi perang 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan 3. Pengerahan Romusa 4. Perang melawan tirani. 1. Ekonomi perang. Ekonomi perang adalah konsep atau kebijakan yang diterapkan selama masa kependudukan Jepang. Ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Sebelum Perang Dunia Kedua, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri sekaligus kelompok imperialis di Asia. Sasaran utama yaitu Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia menarik bagi Jepang karena merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil bumi. Hal ini cocok untuk kepentingan industri Jepang. Pada waktu Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Akibat dari pembumi hanguskan itu, keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan, perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Kemudian beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi diluarkan, termasuk diterapkannya peraturan pengadilan kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhkan hukuman berat. Sementara itu, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutus hubungan dengan Eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia. Karena tidak perlu perdagangan hasil perkebunan yang laku di pasar dunia seperti tebu atau gula, tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi mengembangkan jenis tanaman tersebut. Bahkan tanah perkebunan diganti menjadi tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan Jepang. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian di bidang perkebunan. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang sesuai dan untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.502. Sekolah lanjutan menurun dari 856 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah kelanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang dianjurkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat. Mereka juga melakukan kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti itu meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jara, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Pembahasan kita selanjutnya yang ketiga yaitu pengerahan Romusa. Perlu diketahui bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romu Kyokai yang ada di setiap daerah.
Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja. Sebab rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang, sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut pekan perjuangan mati-matian. Akan tetapi lama-kelamaan, karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Dampak dari kebijakan Jepang yaitu penderitaan rakyat semakin bertambah. Lalu makanan sulit didapatkan karena banyak petani menjadi pekerja Romusa. Selanjutnya banyak gelandangan di kota-kota besar dan banyak yang mati kelaparan. Selanjutnya penyakit kudis dan penyakit lainnya menjangkit masyarakat dan lain sebagainya. Pembahasan kita selanjutnya yang keempat yaitu perang melawan tirani Jepang. Nah, Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat, disekolahkan, dan sebagainya. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai. Oleh sebab itu timbullah berbagai perlawanan, seperti yang pertama perlawanan Aceh angkat senjata, yang kedua perlawanan di Singaparna, yang ketiga perlawanan di Indramayu, yang keempat perlawanan rakyat Kalimantan angkat senjata, yang kelima perlawanan rakyat Irian, dan yang keenam peta di Blitar angkat senjata. Sekian saja yang dapat kami paparkan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.